Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoko, masih sama Adi di sini. Nah, sekarang kita mau diskusi nih sama Pak Agus Pambagio. Beliau ini pengamat kebijakan publik ya Pak. Selama ini mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan publik yang ada di masyarakat. Terutama kalau saya pikir fokusnya ke khusus perlindungan konsumen. Nah, topik yang pengen dibahas sih Pak hari ini, saya tuh pengen diskusi soal ini nih Pak, jalan berbayar. IRP. Nah itu kemarin kan sempat ojek online, ya Pak, yang taksi online pun sempat kontroversi tuh Pak. Ya mereka kan bukan angkutan umum, mereka kan angkutan umum yang tidak ilegal kan, yang ilegal dia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 ya. Protes dia sama dengan protes kita sebagai masyarakat saja. Dia tidak boleh minta privilege. Privilege gitu kan. Jadi kalau mau plat kuning. Plat kuning. Jadi harus itu Pak dimasukkan sebagai angkutan umum dan dia bukan angkutan umum karena dia tidak mau mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya udah, jadi dia bukan angkutan umum. Jadi itu nggak istilahnya kalau masyarakat plat hitam itu harus ya Pak ya? Ya, plat hitam sekarang plat putih harus. Kalau yang taksi enggak karena dia plat kuning. Angkot enggak. Oke. IRP itu sebuah kebijakan yang sampai hari ini belum ada peraturan perundang-undangannya. Jadi masih nunggu, kan? Nunggu pergubnya atau perdanya. Silakan aja. Nah, jadi sejauh kalau buat saya penganut teori kebijakan yang umum digunakan di seluruh dunia. Tetapi pemerintah Indonesia sekarang itu menggunakan reverse policy, yaitu kebijakan terbalik. Jadi dikerjakan dulu baru dibuat peraturannya. Oke. Ya, contohnya ya tadi online tadi, terus banyak hal. Jadi dibiarkan dulu saat nanti baru dibuat peraturannya. Nah, ini IRP begini. Nah, saya tidak suka kalau reverse policy itu. Tapi intinya begini, IRP itu sebuah kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar. Jadi IRP itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan IRP. Tetap tidak bisa, meskipun berbayar tetap akan membuat kemacetan karena orang tetap akan di Jakarta bisa beli mobil masa nggak bisa bayar 20.000, itu nggak mungkin. Jadi kemacetan akan tetap terjadi kalau IRP. IRP harus total. Totalnya bagaimana? Orang memaksa pemerintah memaksa memberikan kebijakan untuk IRP supaya orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaan saya, apakah semua kendaraan umum di ruas 25 ruas itu sudah first sama last mile-nya terpenuhi? Artinya first itu Anda keluar dari rumah ke angkutan umum yang pertama. Last mile itu Anda turun terus ke tempat Anda yang dituju. Itulah first mile. Biasanya itu mahal biayanya. Dan biasanya tidak terkoneksi. Jadi konektivitas angkutan umum first mile, last mile itu menjadi penting untuk kebijakan IRP. Tanpa itu jangan pernah coba IRP akan berhasil. Karena orang nggak bawa mobil atau nggak bawa motor, mau naik, wah saya mesti bayar. Bayarnya lebih mahal. Iya. Terus tidak ada kepastian. Terus tidak aman, tidak nyaman, misalnya gitu. Jadi policy IRP harus dibarengi dengan interkonektivitas last first mile-nya yang baik. Kita coba di 25, ya coba 25. Kalau 25 kebanyakan ya kurangi. Tapi harus ada konektivitas angkutan umum. Nah, orang boleh bawa mobil sampai ke titik mana, di mana angkutan umum itu akan berjalan. Misalnya kalau saya tinggal di selatan, misalnya di mana? Di Fatmawati atau di Lebak Bulus atau di mana, itu harus ada park and ride di situ. Jadi orang boleh bawa mobil dari Depok, dari mana, parkir di situ murah. Oke, seharian. Jadi dia parkir, baru dia naik kendaraan ke sekitar sini, ada MRT, ada Transjakarta. Itu bisa. Nah, park and ride harus ada. Juga harus ada park and ride misalnya di Blok M, park and ride di Senayan. Titik itu, supaya orang tidak bawa mobil masuk ke daerah yang 25 itu tadi. Itu satu. Kedua, di semua tempat parkir di 25 ruas itu, parkirnya harus mahal. Berapa? 100.000 per jam. Karena kalau tidak, orang akan tetap bawa mobil. Nggak bisa kalau parkir cuma 5.000, orang bawa. Tapi tetap akhirnya Pak. Jadi kan nggak bisa, solusi itu nggak bisa. Jadi harus dihambat orang bawa kendaraan pribadi, itu aja prinsipnya.
Utuhnya harus ada park and ride, harus ada konektivitas yang last mile, first mile-nya oke. Kemudian harus ada apa namanya parkir yang mahal, harus ada pajak progresif yang mahal, dan seterusnya. Tidak hanya basa-basi. Di seluruh dunia yang menerapkan ERP, ini kan kebijakan sudah 13-15 tahun yang lalu. Waktu itu gubernurnya masih Foke, kalau saya tidak salah, saya termasuk yang diminta untuk mereview kebijakan ERP di Inggris, di Swedia, di Singapura. 3 negara itu kita review, semuanya begitu. Jadi kalau hanya single ERP untuk membatasi jumlah kendaraan, nggak bisa. Itu aja. Karena tetap akan macet tadi komplain Anda. Naik Transjakarta masih iya, karena jalannya dipenuhi oleh kendaraan pribadi tetap. Tetap tidak bisa diatur jadwalnya. Yang bisa diatur jadwal kan hanya MRT karena dia atau beda sendiri kan jalurnya. Ya jalur sendiri. Transjakarta juga harus jalur, tapi tidak ada banyak common areanya yang memasukkan semua mobil bisa di situ gitu. Jadi sekali lagi ERP bukan single policy, dia harus multi policy dengan yang lain. Tapi kalau umpamanya Pak, kalau yang saya kalau kayak ojek yang online itu kalau untuk di angkutan dibilang harus jadi polisi untuk angkutan umum gimana itu Pak? Ya nggak bisa, polisinya mana angkutan umumnya? Kan belum keluar, kan dia nggak mau diatur. Mereka kan bilang saya bukan transporter, saya adalah penyedia, bukan penyedia jasa online. Terus yang mengendarai kan mitra, bukan pegawai. Jadi kalau nanti kena MRT yang plat kuning dan mau nggak dia di plat kuning kan nggak mau. Saya bilang ini bukan kendaraan umum karena by law nggak ada. Iya benar. Dia angkutan umum karena dijadikan angkutan oleh masyarakat karena pemerintah tidak bisa menyediakan angkutan umum yang terkoneksi first last mile tadi. Oke. Jadi belum sampai sekarang pun masih belum ada ininya Pak ya titik belum ada. Kan Undang-Undang 22 mau direvisi, sekarang udah di stop, tidak direvisi, tidak jadi. Jadi kemarin mereka protes gitu ya gimana ya sama dengan Anda yang pakai naik motor sama. Tapi kalau pomanya plat merah lewat situ gimana? Ya plat merah kan boleh kan negara. Kan boleh di Undang-Undang 22. Urusan dinas. Iya. Tapi kalau yang urusan pribadi. Tapi jangan dibeli, jangan ya kalau sekarang Anda orang Indonesia bukan? Iya. Nah, ya kan hobi melanggar kan? Nah, hobi melanggar dan hobi tidak dijalankan peraturannya. Mentang-mentang nih, wah ini plat RFF sekarang lagi heboh kan tuh. Ya, tadi saya barusan diwawancara, saya bilang saya setuju itu dihapuskan karena plat-plat khusus itu diberikan kepada pejabat yang memang khusus tugasnya mengurus negara ini. Nanti setelah dia pensiun atau dipecat atau diberhentikan, harus ditarik, bukan dipakai oleh anaknya seperti yang kemarin pakai plat Hankam itu. Iya, benar. Iya. Itu saya kirim ke Kakor Lantas, saya bilang ini kerjaan siapa sih? Ya akhirnya kan diambil. Kan masa begitu? Kan enggak dong, kan itu melanggar peraturan, nggak boleh. Kita ini mau gimana? Jadi kesannya kalau saya sih sebagai masyarakat sih Pak, kok ada tim pilih-pilih gitu loh. Oh yang ini. Lah ya itu makanya saya bilang kalau itu penugasan silakan memang diatur oleh undang-undang. Tapi saya pun pernah beberapa kali ditawari, kan pasti harganya mahal. Ngapain pakai plat-plat itu? Iya. Benar. Kecuali mobil saya bajai atau apa, terus bisa saya pakai Mercedes karena plat itu, ya beda lagi. Tapi kan nggak ada. Hanya kayak saya bilang, itu kayak ada prioritas. Makanya kan ERT ini apa berjalan nanti kayak ada pemilihan lah. Ya nggak boleh. Pokoknya yang bukan pejabat. Iya. Kalau mau jalan, kalau begitu nggak akan jalan. Kalau seperti Anda ngomong tadi nggak akan jalan. Buktinya sudah berapa belas? Kemarin sudah mau jalan belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba sudah ada pemenangnya. Tiba-tiba ada yang menganulir karena punya pejabat. Selesai sampai sekarang juga nggak bisa. Itu sistem mekanismenya gimana sih Pak? Kalau harus pakai CCTV atau? Ya kan ada gantrinya untuk masuk itu. Gerbang kan? Iya gerbang. Kan Anda bisa ambil di sini. Atau pakai apalah. Biasanya langsung pakai OBU di mobil. On board unit bisa. Langsung cetak langsung diambil. Iya. Yang Anda bayar, Anda punya uang di situ. Kayak sama kayak kartu tol, cuman nggak ditempel. Oke, jadi itu otomatis sama. Iya. Sedang begitu juga dengan kendaraan roda 2. Iya, sekarang kalau kita gitu dia lewat, dia nggak bayar. Atau bagaimana? Terus gimana taunya mobil yang tadi lewat nggak? Kalau ETLE-nya belum jalan, kalau ERI-nya belum jalan, nggak bisa. Jadi harus terkoneksi semuanya. Semua. Kan ERI Anda jual mobil sekarang kan bisa balik mamanya 5 tahun lagi. Suka-suka. Ya kalau gitu nggak bisa. Jadi 1 kali 24 jam orang jual mobil harus ganti. Harus gitu.
Kita kan kayak hidup di zaman Flintstone tapi maunya pakai IoT ya. Gimana kan pusing. Masih sembrau sih Pak. Ya makanya saya mikir gitu nih, bisa nggak kalau di Indonesia, Jakarta khususnya Pak ya, kita kan uji coba Jakarta dulu, dari 25 titik itu apa bisa? Ya itu tadi, kalau tidak secara holistik semua nggak bisa. Nggak bisa? Yakin saya nggak bisa. Siapa mau taruhan ayo? Nggak bisa. Jadi hanya isu seperti itu aja. Ya biasa kan kalau isu PRing gitu kan biasa. Nanti buzzer dibayar suruh nyerang, biasa kan? Oh gitu. Ya udah, ya betul, Sobat Ngoko ya. Berarti MRT juga istilahnya, ya mudah-mudahan aja. Kalau saya sih tergantung kebijakan aja Pak ya, LRT maksudnya, apa nama IRP? IRT-nya. Ya, IRP jadi sih harus terkonektasi semuanya gitu loh. Kalau nggak bisa. Oke. Parkir 100.000, ayo. Jadi orang nggak mau bawa mobil. Bisa nggak itu nanti kalau 100.000 ditekankan parkir tadi, titik-titik parkir? Ya itu? orang nggak bawa mobil kan, malas bayarnya. Kalau sehari 100.000? Apalagi dengan biaya atau BBM, sejam 100.000? BBM lagi meningkat. Iya. Tapi orang bawa kendaraan pribadi, motor terutama karena nggak ada pilihan yang first mile, last mile tadi. Karena biasanya cost untuk transportasi itu yang mahal di first dan last mile. Transportasi umum yang baik itu maksimum jalan 500 meter, maksimum ganti moda 3 kali, itu baru bagus. Kalau lebih dari itu, apalagi tambah ojek, itu kan bukan angkutan umum. Iya, apalagi kalau itu Pak, kalau saya kan ojek berapa? Minimal 20.000. Iya. Pinggiran Jakarta umpamanya, saya kan tinggal di Serpong. Kalau ke keretanya sih masih murah lah, masih lumayan. Tapi dari rumah ke stasiun, dari rumah naik stasiun, apa? Bawa motor. Kalau nggak bawa motor berapa? Motor pakai ojek online, sekitar 20.000 sekarang. 20.000. Dan nanti kalau naik kereta, KCI berapa? Kan 3.000 palingan. 3.000, ya kan? Dari stasiun ke tempat kerja nih, lumayan lagi 20.000. Berarti kan Pak, 50.000. Ya kan yang kereta yang itu berarti 90% buat first sama last mile kan? Iya. Jadi hitungannya seperti itu, iya. Pak. Jadi makanya orang ngapain gitu? Ya nggak apa-apa, karena mahal. Hitung-hitungan percapek berdiri. Kan paling murah naik motor memang. Iya kan? Paling murah naik motor dan paling cepat. Benar. Habis itu kalau bawa mobil, saya dari rumah dari Pondok Labu ke sini, kalau macetnya biasa 45 menit. Kalau macetnya kayak sekarang 2 jam. 2 jam. Karena tol Desari udah buka. Itu macet tuh Antasari, Fatmawati, TB Simatupang. Iya. Oke. Oh iya. Kalau saya naik MRT, first mile-nya saya jalan kaki 50 meter ada angkot. Angkot ke stasiun Fatmawati, nah itu turun situ jalan kaki 5 menit sampai. Fokusnya justru ke mobil pribadi. Jadi yang kalau mobil dan roda 2 dan roda 4 pribadi. Sedangkan kalau untuk yang tadi yang online, taksi online segala macam, tapi harus peraturan undang-undang. Iya, jangan bikin reverse policy itu, bikin polisinya dulu, peraturannya, kebijakannya baru jalan. Nah pemerintah udah menyiapkan. Gitu aja Sobat Ngoko tentang sekilas balik IRP yang selama ini kontroversi Pak. Terima kasih atas waktunya. Singkat, padat, tapi lumayan. Terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat aja Pak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ngoko.